Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak yang rahmati Allah, anak santri yang mulia, para ustadz, ustazah, para pengasuh di pesantren Kiai Marogan, Kiai Yayan dan saudara-saudaranya, Abang dan guru saya Kiai Hendra Zainuddin yang banyak mengijazahkan kepada saya amalan ini, amalan itu. Tadi dia tambah lagi amalan dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 313 kali satu hari. Kalau lagi bermasalah, susah, sulit, sakit, sedih, menderita, hina, bertolong orang, masya Allah. Makasih ya Indra. Makasih juga Dr. Dwi, KPPA, sama Dr. Andi. Masya Allah. Baru lulus S2. Jadi harus dipompa buat jadi dokter. Saya teringat tahun, lupa saya, tapi kira-kira tahun 2000, antara 2008 2010. Dan kisah ini pernah dikisahkan sama orang lain, tapi dengan narasi yang berbeda. Kisah ini pernah dikisahkan oleh orang lain dengan narasi yang berbeda. Narasi di mana saya kejam, saya jahat, saya zalim. Salah satu yang diceritakan sebagai korban adalah saat itu Ustaz Yayan. Saya pernah mendapati kisah itu. Kisah yang dengan izin Allah, kalau itu dulu tidak terjadi, maka tidak ada pesantren Kiai Marogan hari ini. Saat itu Kiai Yayan yang lebih tahu tanggal, bulan, dan tahunnya mungkin. Terima kasih ya, saya mengumpulkan para staf, saya mengumpulkan karyawan, saya mengumpulkan ustazah, saya mengumpulkan semua yang berkhidmat kepada saya. Lalu saya sampaikan gaji mereka semua dengan izin Allah. Lalu saya bilang, siapa yang berkenan mengembalikan kepada saya, menyedekahkan semua. Jadi baru digaji nih, baru bisyarahnya baru turun. Tapi Kiai Hendra waktu itu saya menantang anak-anak muda yang relatif sepantar sama saya dan ilmunya jauh lebih tinggi daripada saya, termasuk Kiai Yayan saat itu. Siapa yang berani menyedekahkan apa yang baru saja didapat? Di antara kemudian yang datang itu adalah Kiai Yayan. Salah satu di antara yang datang itu adalah Ustaz Yayan. Dan beliau saat itu tidak menyisihkan seperak pun, seingat saya semua.
saat di sekian tahun kemudian, entah bagaimana ceritanya, ada yang mendapat cerita itu dan menarasikan memang saya seperti tadi, jahat, kejam, zalim, habis ngegaji kok diambil lagi, habis ngasih kok ditarik lagi. Saya nggak tahu saya masih ingat apa. Saya bilang kepada keluarga besar saya saat itu adalah, itu aku udah beristri. Udah. Saya bilang, saya di Darul Quran juga donatur. Saya di Darul Quran juga adalah bagian dari orang-orang yang pengennya menjadi penyokong, bukan pemilih. Kalau kalian lihat, itu saya bilang, saya punya ini, punya itu, saya bisa begini, bisa begitu, saya dapat ini, dapat itu, bisa ini, bisa itu, bisa ke sana, bisa kemari. Salah satunya adalah dengan jalan bersedekah. Jadi saya punya mobil, punya rumah, bisa hidup enak, jalan-jalan sembarang kemana aja bisa. Ya saya bilang, kalau ente pengen kayak begini, ya tiru. Apakah saya tidak ngajar seperti kalian? Begitu saya bilang, saya ngajar. Apakah saya tidak kerja seperti kalian? Oh salah, kalian cuma kerja di sini, saya se-Indonesia kerjanya. Tapi ayo kita buktikan bahwa kita makan dari Allah, kita minum dari Allah, kita punya kebutuhan, keperluan dari Allah, bukan dari gaji. Kenapa kita harus kerja? Bukan karena kita supaya bisa dapat duit, supaya kita bisa sedekah. Kalau makan urusan Allah, minum urusan Allah. Ayo ikutin. Wah, salah satu yang ngikut bergelombang itu orang yang saat ini berdiri di samping saya dengan gagahnya, duduk di samping saya dengan mulianya. Ya, Allah. Kami di pimpinan Darul Quran meyakini bahwa itulah salah satu moment of truth-nya, ya. Seorang Yayan dengan istrinya yang dirahmati Allah, yang mana Allah menjanjikan sedekah itu ambatat. Sedekah itu ambatat. Apa itu ambatat? Akan terus berkembang, never stop growing. Terus saya tumbuh, nggak ada mati. Pada satu kesempatan santunan ini pun alhamdulillah juga sering dinarasikan juga beda, tapi saksi banyak dengan izin Allah. Pada satu kesempatan santunan para ibu bapak yang dirahmati Allah di aula pesantren Kiai Marogan yang luar biasa ini, adik-adik para ustadz yang main qasidah, luar biasa penghayatan bacaan dari Insyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina. Pada satu kesempatan santunan, ibu-ibu panitia bagi amplop kepada orang-orang miskin, pada orang-orang susah, pada yatim, pada piatu, pada orang-orang jompo, janda-janda tua. Hadir ya mungkin sekitar 200-300 orang. Dibagi itu santunan.
Bagi saya lihat pas ceramah itu, pas tiba masa saya, waktu saya, giliran saya ceramah, dengan izin Allah Jalla Jalaluhu, saya suruh yang pada hadir di Masjid Jasa Marga saat itu, ya, Cawang kalau nggak salah, membuka berapa amplop yang Anda terima. Dibuka tuh, ya Hendra, dibuka tuh amplopnya sama yang dapat santunan. Sambil mereka bercanda, Ustaz mau nambahin. Saya senyum. Buka aja dulu sih. Buka tuh. Mereka bilang 250.000. Rata semua 250.000. Direksi Jasa Marga saya bilang rata Pak Ustaz, semua sama. Kecil, besar, muda, tua, remaja, bapak-bapak, ibu-ibu, nenek-nenek, semuanya sama rata. Kalau kata orang Palembang, sama rato, enggak ya, gitu. Iyo. Saya tadi ngirum cuko, pakai pempek bakar, alhamdulillah. Pempek bangga, beguyur kan? Beguyur baik. Begitu dibuka amplop oleh anak yatim piatu, janda tua, ibu bapak yang miskin yang susah, terus 50.000. Dan mereka masih bercanda. Oh, mau ditambahin Pak Ustaz. Terus saya tanya, betul mau ditambahin? Mau. Percaya saya bisa nambahin? Percaya. Terus saya bilang sama mereka semua, saya ini manusia. Apalah kuasa saya. Tapi ada yang mau nambahin, ada yang berjanji nambahin, ada yang menjanjikan nambahin, dan pasti itu terjadi. Allah. Falahu asyru amsalih, 10 kali lipat lebih bagus. 10 kali lipat lebih bagus, 10 kali lipat lebih berkualitas, 10 kali lipat lebih luas, lebih tinggi, lebih besar, lebih banyak. Anehnya kita orang ini, kalau sama saya tadi percaya, giliran sama yang menciptakan saya nggak percaya. Sama saya yang nggak kelihatan bawa duit juga percaya malah. Sama Allah yang sudah memberikan kehidupan dari pagi ke pagi, dari baru lahir sampai kemudian tua bangka, nggak percaya. Amplop itu yang sudah dibuka, yang tadinya yakin bakal saya tambahin, itu mereka diam-diam lipat dan masukkan lagi ke kantong mereka, ke tas mereka. Lalu saya bilang, siapa yang percaya? Zaman itu saya suka bercanda tuh ya, kalau nggak percaya, namanya kafir. Sekarang lagi rame, masuk orang kalau gak sedekah dibilang kafir. Iya, kafirnya berdasarkan logotan. Lawannya iman kan kafir, lawannya beriman kan kafir. Menolak toh. Bukan berarti kalimat kafir itu hanya untuk mereka yang keluar dari agama Islam. Tidak. Anda bukan malas, emang gak mau sholat. Beda tuh. Anda bukan malas atau kecapean, tapi emang gak mau bangun malam. Beda.
nggak percaya tuh, nggak melakukan itu. Bahkan saya bercanda pada tahun-tahun itu, bukan cuman bodoh saya bilang. Kan bodoh tuh, terima dari manusia 250.000, terus ada kesempatan nih jadi 2,5 juta, nggak mau, bodoh. Tapi kalau nggak percaya, kafir. Tentu kafirnya adalah bukan kafir pindah akidah, tapi menolak, nggak mau, nggak percaya. Saya bilang bener nih, nggak ada yang maju nih, nggak ada yang mau nih, duitnya jadi 2,5 juta nih. Semua saling lihat-lihatan ke Darul Amin. Nggak pada itu, nggak pada bangun. Tapi ada satu yang bangun. Saya Pak Ustaz dikasih. Terus semua orang tertawa. Sebagian mungkin mengatakan, ya belum mah, baru dibagi duit, belum nyampe ke rumah, udah disedekah. Habis itu jalanlah saya ceramah tuh 1 jam, dangdung ceramah. Menjelang akhir ceramah, datang direksi yang lain. Datang di direksi yang lain. Tunggu datang. Dirut malah, karena kalau ngeliat ADC-nya banyak, biasanya dirut. Terus manggil junior-juniornya, manggil panitia. Ini si direktur yang baru datang. Saya lagi ceramah nih, dia datang supaya nggak ngeganggu saya. Dia datang agak nggak kelihatan gitu, nggak langsung di pinggir saya, tapi memanggil panitia. Ibu bapak, dengarkan baik-baik betul. Kesempatan ibu bapak emang menjadi orang kaya. Boleh ibu bilang, boleh bapak bilang, alah kita mah gak usah kaya. Nyatanya ketika dikasih miskin teriak-teriak. Begitu anak gak bisa bayaran, minjem-minjem. Begitu kemudian gak bisa makan, ngutang-ngutang. Kalau emang siap jadi orang miskin, diem dong, syukur dong. Tawakal ala Allah. Nyatanya nggak ada yang bisa tahan jadi orang susah. Ya kalau nggak ada yang bisa tahan jadi orang susah, nggak ada yang bisa tahan jadi orang miskin, sambut tawaran Allah. Mau kaya, ya sambut, jangan berlaku. Jangan berlaku. Orang suka berlaku. Duha pengen kaya. Apaan lu? Apaan? Nggak duha juga boleh minta kaya. Panjenengan sedoyo nggak duha, boleh minta kaya. Mau permintaan kok. Tapi kan jadi gak ikhlas. Semakin minta semakin ikhlas. Lihat itu di surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Terus Allahus samad. Di dalam surah Al-Ikhlas malah kita disuruh meminta sama Allah. Artinya apa? Makin kita meminta asal sama Allah, makin ikhlas. Nggak ada urusan sama ikhlas berarti nggak usah ada permintaan, malah salah. Bahwa mintanya minta iman, bahwa mintanya minta jadi soleh-solehah, bahwa mintanya tidak cuma kaya tapi dermawan, bahwa mintanya bukan cuma kaya tapi taat. Ya ayo, mintanya jangan cuma kaya. Ibu bapak, saya diundang Jasa Marga dengan izin Allah. Jasa Marga ngadain santunan 200-300 orang dibagi amplop. Tang. Saya lihatin. Begitu saya ceramah saya tanya, berapa amplopnya? Buka. Mereka tertawa, mereka bercanda. Ustadz bakal nambahin. Ya, saya bilang, buka aja dulu. Buka, dihitung, saya tanya, berapa? 250. Terus saya bilang, kalau saya katakan kepada ibu, bapak, adik-adik semua, anak-anak semua bahwa saya akan nambahin, percaya apa tidak? Percaya. Yakin apa tidak? Yakin. Kenapa percaya? Kenapa yakin? Karena dianggapnya saya mampu, dianggapnya saya kaya. Dan saya katakan, insya Allah
itu duit memang akan ditambah, sebab ada yang berjanji, ada yang menjanjikan jika itu duit disedekahkan akan ditambah 10 kali lipat minimal. Dan yang menjanjikan bukan orang kaya, tapi yang maha kaya. Nggak ada yang maju kecuali satu orang. Begitu satu orang ini maju sedekah, saya ceramah 1 jam, datang direksi yang lain, duduk manggil panitia. Rupanya pertanyaannya begini, Pak. Cukup duitnya buat santunan? Kira-kira begitu. Saya mau mantau kan kelihatan nih dialognya, kira-kira kebaca lah. Dia bilang cukup, tapi ada satu orang. Terus panitia tadi celingkup ke belakang, ke arah orang tadi yang dimau. Kata si Dirut ini, panggil. Dipanggil tuh anak, dipanggil tuh si anak muda yang satu ini dipanggil. Dipanggil, langsung dia kasih amplopnya. Yakin kamu semua udah cukup? Yakin? Cuma ini? Nggak tahu, Pak. Dirut ini nggak ngerti peristiwa tadi, nggak paham. Rupanya nih amplop memang sudah disiapkan 2,5 juta. Jaga-jaga, kalau ada yang masih kurang, saya ikut nih, kira-kira buat 10 orang. Tapi karena udah tinggal 1 orang doang, apa kata si Dirut ini? Sudah buat dia sih. Saya udah yakin itu amplop 2,5 juta. Langsung saya potong tuh. Mas, kemari dulu. Mana amplop? Tawa semua. Mana amplop besok? Saya tidak punya kemampuan melihat isi amplop, tapi saya punya kemampuan melihat janji Allah. Saya yakin sekali amplop ini minimal 2,5 juta. Buka. Dibuka, buku itu dibuka, benar 2,5 juta. Nyesel yang tidak bangun itu nyesel. Yang tidak maju bersedekah itu nyesel. Allah. Ini anak muda tadi, kalau dia terus injek gas, judul dalam buku saya itu do not stop. Jangan berhenti. Lantai kan. Kita belum selesai. Nggak pengen 2,5, pengennya 2,5 miliar. Gimana caranya? 2,5 sikat lagi. Nanti jadi 25 juta. 25 juta sikat lagi. Jadi 250 juta. 250 juta injek lagi. Jadi 2,5 miliar. Kapan waktunya? Bos, ambatan. Nama juga ambatan. Let it grow. Biarkan dia bertumbuh. Biarkan dia bertumbuh. Kalau kita tanya mereka yang sedekah makan malam, kalau kita tanya mereka yang mengorbankan makan malamnya dan tidak ada lagi makanan, dilalanya sampai jam 12 malam tidak ada yang mengantar makanan, maka niscaya kita akan bilang kasihannya. Gara-gara dia sedekah itu, akhirnya dia tidur dalam keadaan lapar. Bos, jangan lihat malam itu. Kamu pulang dulu, lihat dia 2 tahun yang akan datang. Bos, jangan ganggu mereka yang bersedekah. Jangan ganggu. Dulu saya tidak memahami ayat ini, Pak. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillah. Nggak mampu saya memahami ayat itu. Sampai sekarang kita punya lawan. Gak mampu saya. Apa iya ada orang yang menghalang-halangi? Apalagi di negeri tercinta kita ini. Siapa yang menghalangi ibadah? Siapa yang menghalangi orang sholat? Siapa yang menghalangi orang kemudian melaksanakan amal ini, amal ada? Tapi begitu saya punya lawan, oh ini dimaksud ayat ini, jangan. Jadi buat saudara-saudara semua, terutama para kiai, jangan melihat sayanya.
Ini lagi ada orang-orang yang memang menghajar keutamaan sedekah. Ada orang-orang yang lagi menghajar keajaiban sedekah. Jangan lihat saya tidak perlu dibela, tapi bela ajaran ini. Kalau ada orang tidak percaya dengan Yusuf Mansur, sudah, nggak apa-apa. Tapi kalau tidak percaya sama sedekah, dia wasattu an sabilillah, harus dilawan. Nggak bisa. Ajaran loh. Lawannya dengan apa? Memaki balik, menghina balik, bikin YouTube balik, bikin TikTok balik. Bukan. Lawan dengan ayo kita ngajar sedekah lagi. Rasanya ini juga tangannya Allah. Kalau tadi saya dengar Kiai Hendra memberikan pengajaran kepada kami. Iya benar. Salah satu yang dikangenin Allah adalah bangun. Ngomong lagi tentang sedekah. Udah terlalu lama nggak ngomong tentang sedekah. Udah lama. Perhatikan kalimat ini. Ada orang sedekah makan malamnya dan tidak ada makanan lagi. Dijanjikan kan, nanti kamu dapat 10 makanan lebih enak, lebih banyak, lebih bagus, lebih sehat, lebih bergizi. Dilala malam itu sampai jam 12 nggak ada yang datang. Allah tidak menampakkan dirinya. Allah tidak mengutus hamba-hambanya. Lalu datanglah di antara kalian semua lalu mengatakan, masih percaya, masih sedekah. Buktinya kamu sedekah, tidak ada yang datang. Bos, pulang kamu, pulang. Jangan ganggu orang yang beriman dengan janji Allah. Ya tapi dia sedekah, jadi sulit. Kamu yang masalah, bukan. Kamu datangnya 2 tahun lagi. Biarkan dulu dia tidur dalam janjinya Allah. Biarkan dulu dia tidur dengan janjinya Allah dan Rasulnya. Ajarkan kekuatan kepada dia. Bagus ini Allah gak datang. Bangun malam nanti, sampaikan, ya Allah, aku tahan laparku ini demi bersedekah untuk hamba-Mu yang lain. Aku redho ya Allah. Ajarkan itu. Jangan ajarkan mundur. Jangan lagi kamu sedekah ya. Nanti kamu jadi susah. Bos, usir bos. Pulang kamu. Itu setan bos. Kita harus pakai ilmu Nabi Ibrahim. Timpuk dia. Untuk bukan sebenarnya timpuk, pakai keyakinan. Oh ini setan. Siapa yang harus menolak? Ya Anda lah yang bersedekah. Ini bukan janjinya Yusuf Mansur. Ini janjinya Allah. Lagi aku nggak sedekah kepada dia. Aku sedekah kepada tukang beca. Aku sedekah pada pengemis pinggir jalan. Aku sedekah pada tukang ojek. Ada urusan Yusuf Mansur. Tapi ini aja Yusuf Mansur sesat. Bilang sama dia, tunggu bang, tunggu aku 2 tahun lagi. Tadi itu surah Muhammad. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillah adalla a'malahum walladzina amanu wa 'amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammad wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Ayat 2 yang dipakai itu keren. Datanglah kepada orang tadi, Mas, kamu sedekah tadi malam kamu sedekah. Betul bang, saya sedekah tadi malam. Ada Allah datang kepadamu? Gak ada bang. Aku tidur dan badanku lapar bang. Istriku pun lapar bang. Anak-anakku pun lapar bang. Kelewatan kali Allah ini. Aku pertama sedekah, dibiarkannya aku tidur. Oke. Bos datang kepada dia. Tapi begini cara datang. Masih ada makanan.
buat pagi ini. Nggak ada bang. Pancinya ada bang. Penggorengannya ada bang. Kompornya ada bang. Gasnya ada bang. Piring dan mangkoknya ada bang. Garpu dan sendoknya ada bang. Bawa, kamu sedekahkan sekalian. Iya begini yang benar. Jangan begini datangnya. Jangan kau percaya sama sedekah itu. Nanti kau jadi sulit. Jadi, kalau ada yang begitu datang ke rumah semua yang pada bersedekah, usir dia. Ini setan. Tapi datanglah dengan bab apa? Sabar. Tidak dikit lagi. Begitu udah sedekah ngajarin sabar. Memang harus kita ajarin sabar. Tangguh menerima penderitaan. Itu obatnya bang. Abang gila ini. Gila gimana? Panci disuruh sedekah ini. Penggorengan, wajan, kompor, segas-gasnya, sendok segarpunya. Loh, pertanyaannya, kepake nggak sama kamu pagi ini? Oh iya nggak kepake, nggak ada makanannya. Nah daripada nggak kepake, sikat sekalian. Ini loh, emang ilmu sedekah kita dengan izin Allah emang anti mainstream, gak biasa ya. Makanya melahirkan yang tidak biasa. Kalau biasa 250.000 mau sedekah apa 250.000 Pak? Kalau Anda pakai pikiran, mau sedekah apa? Wong itu cuma ada 2 lembar 3 lembar kok. 2 lembar 100 ribuan, 1 lembar 50 ribuan. Mau sedekah? Gak bakal Pak. Jamin gak bakal. Jadi emang mesti ada yang jorokin. Gitu. Emang mesti ada yang jeburin. Mancur maksa orang sedekah. Weh bos, emang mesti paksa bos. Kalau nggak dipaksa malu nggak bakal jadi orang kaya. Ceramah nih kayak begini nih, pulang sono sedekah cincin lo nggak bakalan. Tapi kalau saya bilang tutup pintunya semua. Kalau mau keluar copot cincinnya dulu. Mau nggak mau dah gitu. Daripada gua bisa keluar. Terus ngomong kemana-mana. Oh dipaksa gitu sedekah. Dirampok nyari, ada urusan. Tapi lihat 2 tahun mendatang, lihat 3 tahun mendatang, lihat 4 tahun mendatang, lihat 5 tahun mendatang, lihat setiap tahun mendatang. Sedekah 1 amplop jadi pesantren Kiai Marogan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad wa alihi washabihi walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi yang berbeda lah. Jadi yang berbeda. Saya lihat di depan ada mobil bus. Punya siapa itu mobilnya? Yang punya mikir-mikir itu gue dipanggil. Iyalah, sedekah yang hebat itu, ya nggak? Sedekahin mobilnya, busnya sedekahin itu. Kebanyakan pengen dapat sedekah, bukan jadi pelaku. Bisa begitu ya, berarti. Datang di dipanggil panitia, cukup semua duitnya, cukup kan? Ada yang belum kebagian, tadi ada, tapi orang itu tadi orang panggil, apa? Dibagi tuh berdiri, begitu dibuka 2,5 juta. Allah. itu Yayayan sedekah di rumah yang saya ngontrak. Saya lupa itu berapa begitu. Ya antara itulah ya. Saya itu waktu Yayayan sedekah itu di rumah kontrakan. Jadi ibu bapak yang terhormat Allah, saya sedekah rumah itu. Pengen naik tuh, pengen zoom gitu loh. Hah?
sedekah panci kan masih sedekah bagian dari rumah, ya toh? Sedekah kulkas masih bagian dari rumah. Udah tinggal aja semuanya, pergi aja. Sedekahin aja serumah-rumahnya. Saya 2008 itu ngomong sama istri, ayo deh, masih susah dulu panggilannya dek. Gak kalah sama Hendra. Hendra ada panggilan 3 panggilan ke istrinya itu, mami, mama, neng. Ya. Kalau lagi banyak duit, mami banget. Kalau lagi wajar-wajar aja normal, mama. Lagi gak ada duit, neng. Ayo itu ya. Saya manggilnya dek, ayo kita sedekahin rumah ya. Gak usah kita bawa, apa isinya semua. Istri saya setuju. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kami ngontrak waktu itu sampai kiamat. Iya bu, saya sama istri dulu ngontrak sampai kiamat. Kan katanya kiamat 2012. Jadi kami ngontrak sampai 2012. Belum tentu hidup ini dulu 13. Tapi habis sedekah satu rumah itu, kami dapat rumah di Mekah, kami dapat rumah di Cimanggis, kami dapat rumah di sini, di situ, 10 rumah. Terus bercanda kalau kita injek nih, enggak kita ambil nih 10 rumah, jadi apa ini? Kita berdua ngobrol-ngobrol, jadi juragan kontrakan nih. 10 loh deh, 10 kalau dikali 10 udah 100. Tapi waktu itu kami bilang sama Allah, enggak pengen dibayar 10, pengennya minimal 700. Kalau 700 berarti kan 7.000. Belum mampu otak saat itu berpikir bahwa seorang Ustadz Yusuf Mansur yang tidak ada pengalaman properti, tidak berbasis arsitektur, arsitek, landscaper, desain interior, tidak punya pengalaman kerja di dunia konstruksi, properti, tapi tiba-tiba memiliki proyek owner dari 5 tower, 42 lantai, senilai 5 triliun rupiah. Oh, dulu udah ada rasa-rasa sih, jangan dulu ada rasa-rasa. Tapi kan belum nyampe otak kita itu. Waktu 2008 tuh nggak kayak sekarang. Lu mikirnya sederhana tuh. Ini kalau dibayar 100, dibayar 700, itu 7.000 ini. Apa Allah akan memberi saya apartemen ya? Itu. Apa mungkin ya Allah akan memberi saya apartemen ya? Rasa-rasa doang, tapi enggak yang dong gitu, enggak. Tapi 2018 adikarya ada tanda tangan kontrak, dong. Desember 2018 cair 30 miliar, tak. 2019 cair lagi sekian puluh miliar, tak. 2020 awal cair lagi sekian, bang. Kurang lebih cair 150 miliar sudah. Hah? Luar biasa. Saya salaman sama Haji Haris. Haris, ane terima nih rumah, tapi ane sedekahkan lagi. Padahal rumah itu ada di Al Khalidiyah, 5 menit cuma dari Baitul Haram, Makkah Al Mukarramah. 5 menit dari Masjidil Haram. Dan hebat itu, saya bisa berdiri kayak begini. Kiai yang punya rumah di Masjidil Haram 5 meter hitungannya, 5 menit sorry. Hah? Tapi aku pikir gini, lah ngapain pula cuman umroh doang paling, nggak mungkin juga di situ. Kita umroh kali di Zamzam, sofa, Movenpick, gitu-gitu aja, nggak mungkin. Udah salaman saja saya, salaman dan saya cuma minta tanda. Apa tanda? Saya bilang Haji Aris, tanda yang saya minta adalah tolong ini sofanya dikirim ke Indonesia, ambil barokah dari Syekh yang menghadiahkan rumah itu buat saya. Terus bagaimana rumah ini? Sudahlah, jadikan saja rumah singgah, pesantren, rumah tahfiz, apa ya, terserah.
Rumah Cimanggis, oh 4.500 meter loh Pak. 4.500 meter, rumah terbaik. Andai itu rumah di Ketapang, saya mikir juga buat di Setekaya. Tapi rumah itu di Cimanggis. Males pula awak ke sana. Ngapain juga tinggal di sana. Lagi istri saya begitu saya bawa ke rumah Cimanggis, hilang. Istri saya begitu saya bawa ke rumah Cimanggis, hilang. Anak saya si Wirda waktu itu masih kecil, Umi masih kecil, Bang Hafiz masih bayi, Kun baru 1 tahun, Aisyah belum lahir. Begitu kami bawa, anak-anak pun hilang. Ini rumah gede sekali Pak, 4.500. Rooftopnya mungkin 3-4 kali lebih gede daripada rooftop saya hari ini. Bisa main bola itu rooftop. Kelihatan putih betul. Terus satu-satu pada keluar dari kamar. Kamarnya ada 17. Kamar 17. Saya dapat tuh rumah itu. Jadi habis dapat sedekah 1 rumah itu, habis saya sedekahin 1 rumah, dapat 10 rumah. Tapi saya mau pindah sama istri, kita tetap kontrak. Dia aja. Nah, terus dapat rumah itu, rumah yang duren, yang Yai nganterin makanan, kopi kemarin. Mana kopi, saya nggak lihat kopi mana. Kopi Marogan. Di sini terkenalnya Dogan Marogan. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kalau pengen lompatan ya begitu sedekahnya. Nih, ini kan kamera bagus dong? Kamera bagus. Ya, ada berapa kamera? 1, handphone kan? 1, 2, 3, 4. Maka ini penggunaan terakhir. Nyesel aku hadir. Hah? Jajal Pak. Jajal itu Allah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir. Hari ini terakhir pakai. Malam nanti pindah-pindah datang. Besok sedekahkan di jalan Allah. Lihat 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun apa yang terjadi. Kalau malam ini mah jangan dilihat Pak, malam ini dia berantem bininya. Aku sudah bilang Bang, jangan hadir, bahaya itu. Yang ceramah Yusuf Mansur. Dia sedekah kemana gua nggak tahu. Bagaimana caranya saya melihat bapak-bapak masih di level ini? Kalau besok handphonenya masih sama, kameranya masih sama. Ucapan ini kelihatannya kejam, tapi ini ucapan seorang kiai. Kalau pengen berubah, laksana. Ucapan seorang kiai aja tajamnya minta ampun. Bagaimana ucapan Allah dan Rasulnya? Kan saya kalau ngajar begitu tuh. Saya ngajar sholat malam. Saya bilang, yang menjanjikan Anda bakal naik derajat adalah Allah. Kapan saya mengerti bahwa kamu emang ditakdirkan miskin? Ketika nanti malam kamu gak bangun. Besok pagi kamu mendapati kamu tidak bangun. Ya sudah Pak, berarti Allah tidak berkehendak kamu jadi orang kaya. Tolong dicium itu handphone masing-masing itu. Ciuman terakhir. Wartawan, media. Saya bilang Bang sama orang-orang, dengerin, terakhir. Saya bilang sama orang-orang, kenapa Yusuf Mansur maksa Anda bersedekah? Karena saya guru sedekah Pak. Di mana ada guru yang tidak pernah memaksa muridnya? Kasih tahu saya. Nggak ada satupun guru yang tidak memaksa anaknya. Ibu ngajarin anak memasak, kepotong-kepotong tuh anak, keiris tuh anak. Ya itulah perjalanan ilmu. Ngajarin masak, anak nggak boleh megang pisau. Gimana ceritanya bisa masak? Yang nggak ngerti ketika ibu masih
si pisau bilang, ibu itu mencelakakan anak. Yo ya kan, namanya nggak ngerti. Jangan orang lain, bapaknya aja bilang, bahaya. Tapi apa kata mamanya? Orang ini diajarin masak. Memang beda. Tergantung kita dari mana melihatnya. Saya mau tanya Pak, abang-abang nih dari media saya mau tanya. Kalau abang itu guru renang, apa yang abang akan lakukan kepada anak murid renangnya abang? Hah? Apa yang abang lakukan? Abang guru renang. Ayo. Pengajar renang yang jelas. Cepurin lah tuh anak. Dilihat nggak berani. Alah, tarik, langsung. Orang bilang jahat, ya biar saja. Orang bilang kejam kali dia, nyembur-nyemburin anak. Loh, aku lagi ngajar dia renang. Kapan beraninya dia berenang? Aku guru senam. Kalau aku guru senam, ya aku ngajar senam lah. Aku paksa dia 1-2 gerakan mah. Hah? 1-2 sesi mah. Gak mungkin habis ngajar senam, tak mungkin. Bertahun-tahun saya kehilangan keberanian bicara tentang sedekah. Bertahun-tahun. Coba perhatikan. Semua yang dipotong sama orang itu ceramah 2012 ke bawah itu. Ada orang kasihan mobil Avanza-nya diambil, dirampas, dirampok, dijanjikan Alphard. Wih, itu bunyinya. Aku jadi lupa lagi. Itu kapan? Saya bilang. Kapan saya ngambil mobil orang itu? Pas liatin videonya, iya benar. Saya ceramah. Terus saya tanya, siapa yang punya mobil? Bangun, maju. Ada yang maju. Orang bilang bodoh yang maju itu. Karena pasti diminta Yusuf Mansur. Dan betul saya minta Pak. Dan saya bilang mau jadi Alphard nggak? Tapi ternyata Pak, video itu setelah beredar, beredar. Ada orang, saya namain di sini. Ada orang WA ke saya, Ustadz, yang di video itu saya, kata nih orang. Saya namain, ini namanya, coba apa? Rojak sedekah Akhwan Zada Alphard. Pak, orang yang membuat video di YouTube yang mengatakan ini orang korban Yusuf Mansur, Avanza-nya diambil dan dijanjikan Alphard. Ternyata Pak, udah berbuah Alphard sejak sekian tahun yang lalu. Dan hari ini nggak ada berani orang manggil dia Rojak. Nggak ada yang berani. Manggilnya Pak Haji Rojak, Pak Haji Rojak, Pak Haji Rojak, bos. Penyunting video itu bilang, ini kekejaman Yusuf Mansur, ini kesesatan Yusuf Mansur, kasihan korban-korban. Aku pun mikir, kasihan juga nih orang diambil Avanza-nya. Tapi ingat-ingat lagi, itu peristiwa biasa aja. Nih ibu-ibu nih, coba mana yang belum ke tanah suci? Mana? Yang belum ke tanah suci ngacung. Ini ada yang udah tahu, ntar gue disuruh ngacung. Habis ngacung ditanya, pakai cincin apa enggak? Ada yang dengan bangganya kasih tangan. Nah, gue udah tahu, makanya nggak make. Ini ceramah biasa. Kalau kata orang Arab, adi. Pada saat tausiah sedekah, adi, biasa aja. Bawa duit gak? Bawa cincin gak? Bawa motor gak? Bawa mobil gak? Biasa aja. Orang ceramah tentang sedekah. Nah saya kalau nggak ceramah tentang sedekah, ya nggak bakal juga ambil sedekah Pak. Nggak bakal juga nyuruh sedekah. Nggak ada judulnya. Kalau saya lagi ngajar tentang tahfiz, ya suruh hafal Quran lah. Kira-kira begitu. Coba yang benar. Mana ibu-ibu yang belum pergi ke tanah suci ngacung?
Acung. Pengen gak ke tanah suci? Pengen? Bawa cincin gak? Ada yang langsung enggak. Bawa gelang gak? Bawa giwang gak? Bawa kalung gak? Coba yang bawa, yang belum berangkat mana? Saya tunggu di depan. Ayo. Ini semua semasjid saksi loh ya. Saksi loh. Ayo mana? Satu aja ibu-ibu yang belum berangkat mana? Masa nggak ada? Nggak mungkin lah. Ayo. Mana? Mana yang belum berangkat? Terus dia mau sedekah emasnya, maka satu aula kita berdoa, mudah-mudahan Allah jabah dia benar-benar berangkat haji ke Baitullah. Amin. Berangkat umroh ke Baitullah. Amin. Udah nih, nggak ada nih. Serius nih nggak ada. Kalau nggak ada, tawaran Allah hilang loh. Ada, masya Allah. Allahu Akbar. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadol, ayo.